Iya, silakan masuk. Maaf Bu, mengganggu waktunya. Saya Nilam Sari Dwi Utami. Oh iya, Nilam yang tadi siang nelpon Ibu ya. Ayo silakan duduk. Iya Bu, sebelumnya maaf Bu sekali Bu, karena saya meminta bertemu di rumah. Tidak apa-apa, Ibu senang Nilam mau berkunjung ke tempat Ibu. Eh, Tadi pagi saya kan di kampus Bu. Sebenarnya ingin menemui Ibu di kantor, tetapi saya membatalkan niat saya karena saya berpikir lebih baik jika saya langsung ke rumah Ibu agar teman-teman tidak tahu Bu. Apakah hal itu membuat kamu kurang nyaman? Sedikit Bu, saya tidak ingin ada orang yang tahu kalau saya menemui Ibu. Baiklah Nilam, Ibu mungkin bisa menemani Nilam berbincang selama 30 menit. Apakah itu cukup? Ya, ya Bu, ya, itu sudah cukup. Mungkin Nilam bisa mulai berbagi pada Ibu sebenarnya hal apa yang mengganggu pikiran Nilam. Sebenarnya saya ini kan punya masalah tuh ya Bu. Saya ini mempunyai pacar Bu, pacar saya itu di Jakarta, tapi saya ini merasa pacar saya ini lebih mementingkan kuliahnya dibandingkan saya. Dia bahkan menyuruh saya untuk berkonsentrasi terhadap kuliah saya dan jangan terlalu memikirkan hubungan saya dengan dia. Tapi saya tidak bisa Bu, saya merasa kurang mendapatkan perhatian darinya. Biasanya kan ada yang selalu mengingatkan saya untuk makan, kemudian menjaga kesehatan. Terus hampir 3 jam sih Bu sekali dia menelpon saya, tapi sekarang hanya diam saja Bu. Dan itu hanya malam saja. Pada dasarnya pacar Nilam mengalami perubahan sikap gitu ya. Iya Bu, biasanya juga kalau saya telepon itu sering-sering dengan senang hati ia akan mengangkatnya, tapi sekarang udah berbeda Bu, jarang mengangkat telepon saya begitu Bu. Jadi saya nggak tahu perasaan dia itu sama saya itu gimana. Ya, Ibu bisa memahami perasaan Nilam. Bagaimana rasanya seperti diacuhkan oleh pacar sendiri, begitu kan Nilam? Ya Bu, rasanya tuh sangat sedih sih Bu, yang biasanya suka teleponan sekarang udah enggak gitu Bu, udah nggak perhatian kayak gitu sih Bu. Apakah menurut Nilam tidak ada hal positif dari kejadian yang menimpa Nilam sekarang ini? Saya hanya berpikir kejadian ini sangat membuatku sedih dan sulit bagi saya untuk memikirkannya Bu, memikirkan lainnya gitu Bu. Ibu tahu semua orang yang mengalami kejadian seperti yang dialami oleh Nilam pasti akan sedih. Tapi dari sini kita harus berbenah sedikit. Semua kejadian pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Iya Bu, tapi kan apa yang bisa saya lakukan selain bersikap pacar saya itu, bahkan saya rasanya tidak ingin berbuat apapun kecuali mengurung diri di kamar dan terus menangis Bu. Nilam sadar dengan apa yang dilakukannya adalah mengurung diri di kamar dan menangis seperti itu. Saya sadar Bu apa yang saya lakukan, tapi apalagi yang bisa dilakukan, saya hanya bisa menangis kemudian dan mengurung diri di kamar. Apakah menurut Nilam itu adalah respon yang tepat ketika Nilam menghadapi situasi yang sedemikian? Perilaku yang demikian agaknya justru akan membuat Nilam semakin terpuruk dan berakibat buruk pada aktivitas, terutama pada kuliah Nilam sekarang ini. Tapi kan Bu ya, saya ini kan belum bisa menerima perlakuan pacar saya ke saya Bu. Iya, Ibu bisa mengerti karena perubahan pacar Nilam terlalu drastis. Maka dari itu Nilam seperti ini. Apakah Nilam mau begini berlarut-larut dan membiarkan kesedihan Nilam sampai mengganggu kuliah Nilam? Apakah Nilam tidak menyadari
bahwa kamu adalah salah satu mahasiswa cerdas dan notabene menjadi pusat perhatian teman-teman. Iya juga sih, Bu. Lalu, apakah jika kita mulai berpikir lebih luas dan memperluas jangkauan cara pandang kita, apakah Nilam keberatan? Bagaimana Nilam? Baiklah, Bu. Pernahkah terpikir oleh Nilam bahwa sikap pacar Nilam bentuk rasa sayang kepada Nilam? Tidak, Bu, malah berpikir dia itu egois. Mengingat Nilam adalah mahasiswa pintar, pastinya ia ingin menjadikanmu lebih dari sekarang dengan cara mengurangi intensitas komunikasi kalian agar Nilam lebih berkonsentrasi pada pelajaran Nilam. Apalagi sekarang sudah semester 5 bukan? Pastinya harus lebih keras lagi belajar agar memperoleh hasil yang semaksimal mungkin. Tapi tidak dengan cara seperti itu sih, Bu. Apakah dengan cara Nilam bisa mengerti? Pernahkah pacarmu menyuruh untuk belajar tapi Nilam tidak mengindahkannya? Pernah, Bu, bahkan sering menelponnya pada malam hari. Dia itu mengatakan pada saya sedang belajar dan dia juga menyuruh saya untuk belajar, tapi saya menolaknya karena kan saya sedang rindu gitu ya, Bu, dengan dia. Nah, berarti sebenarnya niat dia memang baik. Dia hanya ingin kamu belajar lebih keras lagi. Dia bahkan memahami kamu karena kamu istimewa. Kamu pasti akan menjadi pusat perhatian bagi mahasiswa-mahasiswa di kelas. Maka dari itu, dia menginginkan kamu lebih belajar dengan kelas lagi, agar kamu tidak dipandang sebelah mata oleh teman-teman di kelas. Dengan ilmu yang telah dimiliki sekarang ini adalah bentuk rasa sayang pada kamu. Jika dia tetap membiarkan Nilam tidak belajar hanya untuk teleponan, justru bisa dibilang dia tidak menyayangi kamu. Karena prestasi Nilam akan menurun dan menghancurkan masa depan Nilam sendiri. Ternyata dia begitu memikirkan saya, Bu. Saya telah salah menilainya. Dari sini, kamu bisa mengubah perilaku mengurung diri di kamar dan menangis dengan meningkatkan intensitas belajar yang lebih sering sesuai dengan keinginan pacar kamu. Lagi pula, komunikasi antara Nilam dengan pacar Nilam tidak terputuskan, maka hanya sedikit mengurang. Iya, Bu, saya rasa itu lebih baik dan saya mengerti alasan dia bersikap seperti itu. Saya rasa saya akan melakukan apa yang diinginkan. Kemudian saya akan menerima, kemudian saya mulai belajar lebih keras dan memikirkan masa depan saya, Bu. Nilam yakin dan serius dengan apa yang dikatakan barusan. Ya, Bu, saya yakin saya akan melakukannya. Baiklah, karena Nilam sudah yakin akan melakukannya, Ibu harap Nilam bisa konsisten dan sukses untuk kedepannya. Karena waktu juga sudah habis, maka kita akhiri pertemuan hari ini. Mungkin kita bisa melanjutkan proses konseling di waktu lain. Dari proses konseling ini dapat Ibu simpulkan bahwa Nilam memiliki permasalahan kesalahpahaman cara memandang sikap yang ditunjukkan oleh pacar Nilam. Dan setelah proses konseling ini, Nilam sudah mampu meluruskan atau mengubah perspektif kamu dan akan belajar lebih giat lagi sebagai bentuk pengubahan perspektif tersebut. Iya, Bu, terima kasih ya, Bu, sudah membantu saya. Sama-sama Nilam, Ibu senang bisa membantumu. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan ya Nilam. Iya, Bu, sama-sama.